Berlian-Giawa, saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai model penugasan dan contoh pengerjaannya. Model penugasan. Model penugasan merupakan metode yang digunakan untuk mengalokasikan tugas secara optimal, baik itu dalam bentuk maksimasi maupun minimasi. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh kasus minimasi. Suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda bentuk untuk diselesaikan oleh karyawan. Biaya penugasan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan juga berbeda-beda. Di sana terdapat cara penyelesaiannya. Pertama-tama kita menentukan nilai terkecil pada masing-masing baris, kemudian mengurangi nilai pada masing-masing setiap baris dengan nilai paling terkecil yang telah ditentukan sebelumnya, dan jumlahnya dimasukkan ke dalam tabel yang baru. Seperti pada tabel di bawah, karyawan A pada kolom 1 memiliki nilai pekerjaan sebesar 15, kolom 2 20, kolom 3 18, dan kolom 4 22. Dapat kita ketahui bahwa nilai paling terkecil adalah 15, sehingga langsung saja kita mengurangi 15 dikurang 15 sama dengan 0, 20 dikurang 15 sama dengan 5, 18 dikurang 15 sama dengan 3, dan 22 dikurang 15 sama dengan 17. Kemudian pada karyawan B, kolom 1 14, kolom 2 16, kolom 3 21, dan kolom 4 17. Langsung saja kita menentukan nilai terkecilnya yaitu 14. Yang dimana kita langsung menguranginya. 14 dikurang 14 sama dengan 0, 16 dikurang 14 sama dengan 2, 21 dikurang 14 sama dengan 7, 17 dikurang 14 sama dengan 3. Demikian seterusnya untuk karyawan C dan juga untuk karyawan D. Kemudian menentukan nilai paling terkecil dari setiap kolom. Kalau tadi kita menentukan nilai paling terkecil dari baris, sekarang kita menentukan nilai terkecil dari setiap kolom dan melakukan pengurangan nilai setiap kolom dengan nilai kolom paling kecil. Dan setelahnya akan dimasukkan ke tabel yang baru, seperti pada tabel di bawah. Setelah mendapatkan hasilnya, maka kita akan menarik garis panjang atau istilah lainnya coret. Coret nilai kolom atau nilai baris yang memiliki nilai 0 paling banyak. Di dalam seperti yang kita ketahui pada tabel di bawah, pada kolom 1 nilai 0 berjumlah 2, pada baris 3 nilai 0 berjumlah 2, dan pada baris 4 nilai 0 berjumlah 2 juga. Sehingga garis yang ditarik ada 3, 1 pada kolom dan 2 pada baris. Kemudian langkah selanjutnya, kita harus memperhatikan nilai terkecil pada sel yang belum tercoret, lalu buat tabel baru dan mengurangi nilai sel yang belum tercoret pada nilai sel yang paling terkecil pada kolom, seperti pada tabel di bawah. Pada tabel yang telah dicoret, nilai yang masih belum tercoret itu terdapat pada kolom 2, yaitu 5, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai paling terkecilnya adalah 1. Sehingga langsung saja kita mengurangi 5 dikurang 1 sama dengan 4, itu terdapat pada kolom 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk langkah berikutnya, kita akan membuat kembali tabel yang baru dengan berpatokan pada tabel yang telah kita tarik garis panjangnya atau yang telah kita coret. Dengan catatan, pertama, untuk sel yang hanya tercoret namun tidak terjadi perpotongan, maka kita akan mengisi nilainya dengan nilai. Misalnya pada kolom 1 itu telah ditarik garis panjang atau telah dicoret, pada kolom 1 nilainya 0, maka kita masukkan kembali ke tabel yang baru, nilainya juga tetap 0. Demikian dengan kolom karyawan B nilainya 0, maka kita isikan juga di tabel yang baru dengan nilai 0. Kemudian yang kedua, untuk nilai yang terjadi perpotongan, kita akan menambahkan nilainya dengan nilai sel paling terkecil yang belum tercoret. Untuk sel yang telah terjadi perpotongan itu berada pada karyawan C, kolom 1 dan baris 3, sehingga nilainya yang dari 5 ditambah pada nilai sel yang terkecil yang belum tercoret itu 1, sehingga 5 tambah 1 sama dengan 6 untuk karyawan C pada kolom 1. Kemudian demikian dengan pada karyawan B pada kolom 1 telah terjadi perpotongan pada kolom 1 dan baris
4 yang bernilai 1, sehingga kita tambahkan pada nilai terkecil sel yang belum tercoret 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, untuk nilai yang belum tercoret akan dikurangi dengan nilai yang terkecil. Seperti pada kolom 2, karyawan A bernilai 5, maka kita akan menguranginya dengan nilai terkecil. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Demikian dengan selanjutnya. Setelah mendapatkan seluruh hasilnya, maka kita akan menentukan sekali lagi nilai 0 terbanyak yang akan kita tarik garisnya atau kita coret. Nilai 0 terbanyak berada pada kolom 1 dengan jumlah nilai 0 sebanyak 2. Kemudian pada baris 3 itu berada di karyawan C, jumlah 0-nya ada 2. Kemudian pada baris 4 pada karyawan D, jumlah 0-nya bernilai 3. Kemudian setelah kita menarik garis panjang, kita perhatikan nilai sel yang belum tercoret. Itu berada pada karyawan A kolom 2, yaitu 4, dan karyawan B kolom 2 juga bernilai 2. Kemudian ada karyawan A pada kolom 4, 6, dan karyawan B juga di kolom 4 bernilai 2. Maka dapat kita nyatakan bahwa hasil ini optimal. Perlu kita ketahui bahwa nilai optimal berasal dari baris sama dengan kolom, di mana nilai baris sama dengan nilai kolom. Kemudian langkah terakhir, kita tarik kesimpulan. Kemudian langkah paling terakhir, kita tarik kesimpulan. Yang perlu kita perhatikan untuk menarik kesimpulan itu, kita harus memperhatikan nilai 0 yang ada pada tiap-tiap baris. Seperti pada karyawan A, dia memiliki nilai 0 terletak pada kolom 1 dan kolom 3. Kemudian pada karyawan B terletak pada kolom 1. Kemudian C, nilai 0 terletak pada kolom 2 dan kolom 4. Kemudian D, nilai 0-nya terletak pada kolom 3 dan kolom 4. Kemudian perlu kita ketahui pada soal, untuk setiap tenaga kerja cukup satu pekerjaan, sehingga nilai pada A tidak lagi ada pada nilai berikutnya. Maka hasil akhirnya akan kita dapatkan dengan berpatokan pada soal sebelumnya. Terdapat pada tabel di atas, maka karyawan A bernilai 3 terdapat pada kolom 3 sama dengan 18. Kemudian karyawan B itu terdapat pada kolom 1 sama dengan 14. Kemudian C pada kolom 2 itu 20. Kemudian pada karyawan D itu 4 ada pada angka 16. Maka setelah ditotalin semuanya hasilnya 68. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh soal kasus maksimasi. Perlu kita ketahui bahwa kasus ini hampir sama dengan kasus minimum yang telah kita kerjakan sebelumnya. Namun ada perbedaan sedikit, di mana pertama, menentukan nilai terbesar pada baris, lalu melakukan pengurangan pada nilai baris terbesar pada nilai masing-masing baris. Kalau tadi di minimum kita menentukan nilai terkecil, sekarang di maksimum kita menentukan nilai terbesar. Lanjut saja pada tabel yang ada di bawah. Pada karyawan A baris 1, nilai terbesarnya adalah 15. Sehingga kita lakukan pengurangan. 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 12 sama dengan 3, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 8 sama dengan 7, 15 dikurang 15 sama dengan 0. Demikian dengan karyawan B pada baris kedua, itu nilai terbesarnya adalah 15. 15 dikurang 14 sama dengan 1, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 9 sama dengan 4, 15 dikurang 15 sama dengan 0, kemudian 15 dikurang 13 sama dengan 2. Demikian dengan karyawan C, karyawan B, dan karyawan E. Catatan untuk kasus maksimasi ini, nilai negatif akan kita ubah ke dalam nilai positif. Jadi setiap nilai-nilai yang didapatkan bernilai negatif akan otomatis kita ubah ke nilai positif. Kemudian untuk langkah seterusnya, kita akan melakukan hal yang sama ketika kita melakukan pengerjaan pada kasus minimasi sebelumnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari nilai pengurangan terbesar baik dari baris ataupun kolom, maka kita akan coret baris atau kolom yang mempunyai nilai 0 paling banyak. Itu terdapat pada baris 2 pada karyawan B, kemudian pada baris 4 pada karyawan B, kemudian pada baris 5 pada karyawan E, kemudian pada kolom 5 itu pada kolom 5, maka garis yang ditarik adalah 4 seperti pada tabel yang telah tertera. Nah, setelah kita menarik garis panjang atau coret nilai paling banyak, kemudian kita perhatikan nilai terkecil pada sel yang belum tercoret. Lalu kita buat tabel baru lagi dan mengurangi nilai sel yang belum tercoret pada nilai sel yang paling terkecil pada kolom. Kemudian membuat tabel yang baru dengan catatan. Pertama, untuk sel yang hanya tercoret namun tidak terjadi perpotongan, isikan nilainya dengan nilai tetap. Kemudian kedua, untuk nilai yang terjadi perpotongan, tambahkan nilainya dengan nilai sel paling terkecil yang belum tercoret. Kemudian 3, untuk nilai yang belum tercoret dikurangi dengan nilai yang terkecil. Kemudian 4, lakukan pencoretan pada nilai baris yang mempunyai nilai 0 terbanyak dan tentukan nilai baris kolom yang belum tercoret. Sama dengan kasus minimum, akan dilakukan hal yang sama pada kasus maksimasi. Maka setelah dapat hasilnya, kita akan melakukan pencoretan kembali dengan nilai 0 paling banyak. Itu terdapat pada baris pertama, kemudian baris ke-3, kemudian baris ke-4, dan kolom. Untuk kolom itu terdapat pada kolom 1,
dan kolom 3. Sehingga pada karyawan A, nilai 0 terdapat pada kolom 2 dan kolom 5. Pada karyawan B, nilai 0 itu terdapat pada kolom 1 dan kolom 4. Kemudian karyawan C, nilai 0-nya terdapat pada kolom 1, kolom 3, dan kolom 5. Kemudian karyawan D, nilai 0-nya terdapat pada kolom 2 dan kolom 4. Dan E, nilai 0-nya terdapat pada kolom 3. Langsung saja kita memilih salah satu dari kolom tersebut, di mana A sama dengan 5, B sama dengan 4, C sama dengan 1, D sama dengan 2, dan E sama dengan 3. Sehingga dapat kita simpulkan sama dengan karyawan A sama dengan kolom 5 yang pada soalnya terdapat nilai 15. Karyawan B pada kolom 4 sama dengan 15, karyawan C pada kolom 1 sama dengan 19, karyawan D pada kolom 2 sama dengan 15, dan karyawan E pada 3 sama dengan 14. Sehingga telah ditotalkan bahwa nilainya 68. Demikianlah pengerjaan contoh dari kasus maksimasi. Demikian hasil penjelasan saya dari materi model penugasan dengan dua kasus.